Bawaslu RI itu sudah meluncurkan indeks kerawanan pemilu. Nah, dan bicara Jawa Barat memang masuk pada kategori rawan tinggi. Gak usah lapor Bawaslu lah, toh juga gak pernah ditindaklanjuti. Halo semuanya, kembali lagi di Muda Bernegara episode sekian. Episode 4. Sudah bersama kami Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Teh Nuriyamah. Wih. Gimana kabarnya Teh? Sehat, alhamdulillah. Harus selalu sehat. Jadi gimana nih perasaan jadi komisioner? Aduh, baru ya baru. Iya baru 3 bulan. Iya perasaan saya kenal Teteh tuh dari di Sukabumi kan? Iya, dari Sukabumi. Dari Panwaslu Kabupaten, Bawaslu. Alhamdulillah sekarang di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Diamanahi. Ada yang beda nggak deh? Selain mobilnya beda. Sebenarnya perbedaan itu pasti ya. Kalau dulu kan saya hanya fokusnya Sukabumi, yang memang walaupun memang kecamatan kita terbanyak 47 kecamatan ya. Tapi kan hari ini Provinsi Jawa Barat juga tetap terluas kan dengan 27 kota kabupaten gitu. Walaupun dari jumlah kalau kita BIMTEK sebenarnya masih banyak kan Kabupaten Sukabumi gitu. Ya perbedaannya mungkin di konstelasi kali ya. Kalau dulu kan hanya satu daerah gitu. Kalau sekarang satu provinsi ya jelas memang berbeda. Terus juga jaraknya ini kan berjauhan gitu ya. Jadi memang secara fisik kita harus benar-benar lebih fit dibanding di kabupaten kemarin gitu aja sih. Iya, jadi memang tantangannya juga lebih sekarang. Karena se-Jawa Barat kan. Iya. Kalau ini Teh kita ngobrol santai dulu Teh. Itu kan Teteh dilantik itu kan lagi haji tuh ya. Gimana itu Teh ngezoom kayak ngezoom sendiri tuh ya? Sebenarnya ya kalau ngomongin pelantikan itu ada bukan speechless ya, suka kaku gitu, lidah itu kaku karena harus syukurnya harus seperti apa lagi mungkin ya. Ya bingung sih ngomongnya, intinya saking kita harus sudah bersyukur tapi dianggap bahwa syukur ini kayaknya nggak cukup deh gitu, dimana kita bisa melaksanakan haji tapi sekaligus juga bisa melaksanakan pelantikan yang waktu itu pelantikan kan di di Arafah. Oh lagi di Arafah. Lagi di Arafah itu awal banget menuju rukun haji. Jadi pelantikan jam 9 waktu Arab, waktu Arafah. Jam 12-nya itu udah langsung sholat dan juga khotbah wukuf dari mulai jam 12 sampai dengan 3 hari selanjutnya itu kan udah nggak boleh melakukan aktivitas apapun. Itu harus sudah fokus hajian gitu. Makanya tadi kenapa saya itu selalu speechless, selalu bingung dengan rasa syukur yang harus disampaikan lah gitu ya. Karena begitu dipermudah, begitu diatur sedemikian rupa dari mulai pengumuman sampai dengan pelantikan, waktunya itu kayak seperti udah diatur aja gitu. Sehingga hajinya tidak ada yang bolong, rukunnya itu lengkap semua, pelantikannya pun bisa berjalan dengan sesuai dengan prosedur ya, dan hikmatnya juga dapat gitu. Karena kenapa tadi disampaikan hikmatnya dapat dan prosedurnya dapat, karena informasi dari Bawaslu RI, Koordinator Divisi Pencegahan Bu Loli, kalau hari itu tidak bisa melakukan pelantikan walaupun lewat Zoom, itu udah nggak bisa dilantik. Oh ya? Iya, informasinya seperti itu. Makanya begitu diatur jadwalnya, bukan kita yang ngatur ya, pokoknya sedemikian rupa diatur sehingga semuanya itu bisa berjalan secara beriringan gitu.
Terus yang ngatur di sana siapa deh? Berdua aja Mas? Ya Allah, aku bingung itu tuh. Aduh ya, ini tuh merinding ya. Kita kan udah masuk rukun haji. Iya. Otomatis ketika kita sudah datang dari hotel ke Arafah, itu kan istilahnya tuh udah siap dengan pakaian wajibnya haji, kebesarannya haji, yaitu putih. Kalau perempuan, laki-laki itu ihram kan. Sementara dari sini itu aturannya harus pakai jas. Di situ juga kita sampai kebingungan, tapi di situ subhanallah pertolongan Allah datang lagi. Dari mulai tempat pelantikan itu tiba-tiba staf Bawaslu provinsi yang kebetulan waktu itu memang sedang menjadi petugas haji nelpon bahwa dia sudah berkoordinasi dengan maktab, panitia maktab, meminjam tempat untuk dijadikan fasilitas pelantikan. Karena bayangin aja kalau di tenda itu kan berapa ratus orang per tenda itu, nggak bakalan kondusif, itu satu. Dan alhamdulillah difasilitasi dari mulai sound, dari mulai wifi. Kenapa wifi ini juga difasilitasi? Karena di Arafah itu sinyal ini susah banget dan jelek banget. Itu yang ketiga itu masalah baju. Kita udah kebingungan ini baju gimana ya. Ternyata dari panitia maktab itu mereka mempersiapkan apa namanya ya, mereka itu sebut dengan jubah. Jadi yang dipakai seperti pakai jas itu sebenarnya jubah yang di jarum pentul dikasih jarum-jarum gitu. Emang makanya jas? Enggak. Makanya kan banyak pertanyaan, Teh Nuri ini kayaknya sudah tahu bakal lulus gitu dan sudah mempersiapkan semuanya. Itu nggak ada. Jadi memang secara tiba-tiba tuh Allah itu mempermudah segalanya dan ya gitu berjalan aja beriringan dan semuanya bisa berjalan lancar. Dan relatif saya kayak paling muda deh. Iya, kebetulan di Jabar juga sekarang paling muda. Kalau ketemu di kegiatan rakor-rakor itu ya memang Nuri udah mah kecil, udah mah umur memang paling muda. Berarti ini menjawab juga tadi katanya tantangannya kan meluas gitu. Bahkan ketika baru masuk pun udah dikasih tantangan. Iya, udah dikasih tantangan. Atmosfernya kerasa gitu. Oh, kerasa banget. Kalau istilahnya ya, kalau di kabupaten kota kita bisa macan jadi macan gitu ya. Karena apa? Penguasaannya udah bisa lah gitu, udah menguasai karena kita kan dari Panwaslu kabupaten ya. Tapi dari ke provinsi ini tantangannya berbeda lagi. Pertama ya kita kan orang timur ya, apalagi orang Sunda tahu sendiri kan. Adab itu nomor satu. Ya kalau bicara tadi umur, walaupun bukan jadi patokan ya, jadi komisioner ataupun pimpinan baik di provinsi maupun di kabupaten kota, ini kan tetap ada batasan umur. Minimalnya itu kalau di provinsi kan di angka 35 begitu ya, kalau di kabupaten kota 30. Tapi kan kalau orang Sunda itu tetap ada adab yang nggak bisa dihilangkan gitu. Contoh, di provinsi ini kan yang paling muda saya. Sementara teman-teman yang lain, pimpinan yang lain itu ya intinya udah lumayan berumur gitu. 40. 40, ada yang juga 50. Jadi ada rasa kagok apa ya? Ada rasa gak enak gitu ya. Ada rasa saya itu walaupun mereka itu pimpinan, tapi kan ada kepada yang lebih tua hormat itu kan harus ada gitu. Jadi di situ tantangan saya untuk keluar out of the box gitu ya dari sikap saya ketika memang terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Di satu sisi menghormati ya, tapi kan ketika kita mempertahankan argumen misalkan, itu kan sudah tidak lagi berbicara kita lebih menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya begitu. Nah itu kan perlu adab yang dalam satu sisi tidak boleh menyinggung kan begitu, tapi di sisi lain kita harus bisa bertahan dengan apa yang menjadi argumen kita. Nah itu sebenarnya tantangan utama ya, tantangan utama di Bawaslu provinsi karena partner yang memang usianya mungkin jauh di atas kita gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu halnya juga dengan kesekretariatan. Jadi waktu kemarin di kabupaten kota dianggap bahwa kesekretariatan ini kan tetap ya jadi acuan permintaan apa namanya
ketika ada persoalan itu kita selalu minta kayak sejenis petunjuk mungkin ya. Ini harus seperti apa gitu. Karena kan walaupun sama secara kesekretariatan itu baik di kabupaten maupun di kota, karena mereka itu sebagai fasilitasi kita pimpinan, tapi kan ada rasa bahwa ini kan provinsi yang dulu selalu kita mintai petunjuk gitu loh. Nah itu sebenarnya yang bikin kita gak enak. Sementara hari ini kita memberikan instruksi gitu loh. Bayangin aja hal kayak gitu kan. Kagok gitu ya. Kagok banget gitu. Walaupun kita tahu lah mereka itu juga secara ininya friendly juga, mengakui juga gitu kan, humble juga, tapi rasa kagok itu selalu ada. Karena dulu itu mereka yang sering kita mintai pendapat atau petunjuk, hari ini kita malah misalnya apa, bukan pemerintah ya, tapi ya posisi kita di sini kan. Itu sih sebenarnya yang kedua. Itu secara internal ya. Ya secara eksternal jelas lah. Kalau bicara apa namanya wilayah Jawa Barat ini salah satu provinsi sebagai penopang RI kan. Kita harus sangat hati-hati dengan statement, dengan pencegahan, dengan kerja-kerja profesional pengawasan itu kan harus sangat hati-hati. Bukan dalam artian waktu di kabupaten kota tidak hati-hati gitu ya. Tetapi itu tadi sorotannya semakin ini ya, semakin kuat lah ke Jabar ini gitu kan. Sehingga apapun yang dilakukan itu benar-benar ada rasa apa namanya ya, kehati-hatiannya itu memang lebih tinggi dari kemarin gitu, biar tidak menjadi sorotan, itu aja sih. Dan tentunya dengan kalau kemarin kan levelnya misalkan bupati, Polres, kejaksaan, Kejari, sekarang kan Kajati, Polda. Ini kan harus juga memantaskan diri kita gitu di level itu dengan kondisi umur kita yang ya mungkin disebut muda, nggak juga gitu kan. Tapi kan ini masalah memantaskan diri aja. Walaupun poinnya harus digarisbawahi bahwa umur juga bukan salah satu pemantas untuk jadi di posisi ini begitu ya. Tetapi kan itu tadi, karena saya memang lahir di Sunda, ini tuh ada aja rasa kagok itu gitu. Tapi jauh sebelum akhirnya kita ngomongin Jabar, Teteh nyangka nggak? Aduh, saya bingung ya. Karena gini, sebenarnya memang bukan coba-coba juga ya. Kalau coba-coba salah juga. Tapi selalu berpegang pada setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Sebenarnya itu. Kenapa itu juga lahir ataupun menjadi pegangan pas daftar itu? Karena ketidaksengajaan kalau daftar lagi di kabupaten kota itu sudah tidak memungkinkan karena mau berangkat hajian itu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau saya ikut di kabupaten kota, bentrok sama haji gitu. Nah, yang memungkinkan adalah di provinsi gitu. Nah, makanya saya coba mendaftar dengan keyakinan, bukan keyakinan ya, dengan pegangan tadi, setiap orang ada masa dan setiap masa ada orangnya. Mudah-mudahan memang masa itu berpihak kepada saya, begitu. Dan tentunya rasa ketidakpedean itu sangat tinggi dibanding rasa percaya diri. Kalau bicara waktu dulu rekrutmen kabupaten itu tuh jauh. Kalau di kabupaten kota pede banget kita. Ya pedenya dengan seluruh tahapannya itu udah istilahnya insya Allah lah gitu. Kalau di provinsi itu kan kontestannya juga luar biasa. Dari kabupaten kota yang memang secara kapasitas dan kualitasnya juga ya sama lah dengan kita gitu kan. Intinya balance lah antara pede dengan enggaknya itu balance. Cuman kalau sampai dengan posisi komisioner itu nggak menyangka banget lah, nggak menyangka banget. Makanya di podcast yang luar biasa ini saya tuh perlu menyampaikan bahwa posisi hari ini itu bukan keberhasilan Nurito. Pertama itu ada support, ada perjuangan di belakang Nuri yang ya nggak perlu mungkin ya disebutkan, tapi itu tuh berasa sampai hari ini. Dan saya tuh cukup banyak jasa, cukup banyak
hutang jasa, bukan jasa, kepada mereka-mereka yang sudah support, tidak hanya bentuk doa, tapi supportnya itu konkret dalam bentuk tenaga, pemikiran, dan lain-lainnya, sehingga sampai Nuri di level sekarang ini. Ya mudah-mudahan Nuri selalu diingatkan dan tidak lupa akan Purwadaksi. Kalau Sunda mah ya, Purwadaksi itu tidak hanya kedaerahannya, tetapi orang-orang yang support sampai dengan titik ini. Ini menarik nih, perjalanan dari mulai 0 sampai akhirnya hari ini. Aduh, iya kan, saya sepakat tadi misalkan bicara soal Jawa Barat itu ini deh, penopang RI, bahkan riuh-riuh cawapres dan sebagainya kan, ini yang Jawa Barat nih karena ini kosong gitu kan, karena suara capres ini kosong di Jawa Barat, dan sebagainya lah. Selain data itu, kita juga punya data, Jawa Barat juga punya kasus money politik yang lumayan besar. Betul. Kira-kira apa yang menyebabkan itu deh? Apa misalkan banyak perkampungan kah atau gimana kah? Ini harus dirundut dari kemarin ya. Bawaslu RI itu sudah meluncurkan indeks kerawanan pemilu. Nah, dan bicara Jawa Barat memang masuk pada kategori rawan tinggi. Jadi ada 4 konteks ya dalam indeks kerawanan itu. Yang pertama terkait dengan sosial budaya. Nah, yang kedua terkait dengan kontestasi. Terus partisipasi dan penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk konteks money politik tadi itu masuk pada konteksnya bukan partisipasi masyarakat, tapi kontestasi itu tadi. Nah, memang secara 4 konteks tadi Jawa Barat itu masuk kepada rawan tinggi. Tetapi memang untuk money politiknya itu juga termasuk di dalamnya. Penopang dari rawan tinggi itu salah satunya adalah money politik, terus juga netralitas ASN Kades gitu ya, hoax dan lain sebagainya. Jadi ada level yang memang yang menopang Jawa Barat ini menjadi rawan tinggi itu. Nah, ini persoalannya seperti apa? Satu, ketika kita berbicara terkait dengan indeks kerawanan pemilu, ini kan potret yang disampaikan ataupun dilaporkan oleh kabupaten kotanya masing-masing atas kejadian pemilu ataupun pemilihan sebelumnya. Nah, kalau misalnya hari ini tuh yang paling rawan tinggi untuk kabupaten kotanya adalah Kabupaten Bandung, misalkan contoh. Nah, kalau sebenarnya di kabupaten kota yang lain pun itu juga ada. Nah, cuman kenapa hari ini menjadi yang paling tinggi untuk kabupaten kota itu adalah Kabupaten Bandung? Karena potret yang dilaporkan oleh Bawaslunya yang paling lengkap adalah Kabupaten Bandung. Nah, kenapa yang lain tidak? Berarti mereka masih punya kekurangan data gitu. Karena kan tidak hanya melaporkan bahwa di sini, tidak hanya seperti itu, harus ada LHP, harus ada bukti, harus ada kejadian dan lain sebagainya. Nah, masuk dengan yang tadi, apa karena memang Jabar ini banyak perkampungan ataupun dan lain sebagainya begitu. Nah, sebenarnya sangat benar tadi yang disampaikan. Kenapa hari ini yang menjadi rawan tinggi hanya Kabupaten Bandung aja, sementara kan kabupaten yang lain juga banyak dan memang terjadi gitu money politik itu gitu. Karena itu tadi potret yang tidak tersampaikan karena kekurangan data ataupun sampel dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalannya adalah benar Jabar ini pertama mau tidak mau ya perkampungannya banyak. Atau daerah tertinggalnya masih ada begitu ya, walaupun banyak kabupaten kota ataupun bupatinya tidak mau dikatakan bahwa kabupaten kotanya masih tertinggal gitulah, tapi faktanya memang seperti itu ya. Kan daerah tertinggal ini tidak hanya perkampungan saya kira, tapi akses pendidikan, informasi ya, itu tuh masih banyak di Jabar itu gitu. Apalagi bicara akses pendidikan, karena manusia ini kan bisa paham, bisa cerdas, itu salah satunya penopang yang paling nyata secara formal adalah pendidikan itu tadi gitu kan. Nah, yang kedua juga akses informasi. Nah, akses informasi Jabar juga mau tidak mau banyak blank spot
ya. Ya oke lah misalkan di TV, tapi kan hari ini udah ada pergeseran kan. Betul. Antara TV dengan handphone, sementara masih banyak ya daerah yang memang blank spot tadi itu, sehingga informasi-informasi misalkan dari YouTube dan lain sebagainya yang memang kategorinya informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, nah ini justru tidak tersampaikan, malah yang sering dapat inputnya itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tadi mungkin ini agak keluar dulu dari money politik, yang hoax-nya, yang lain sebagainya gitu, saling membencinya dan lain sebagainya, itu yang justru banyak juga di Jabar. Nah, untuk money politik ya itu tadi, karena di perkampungan para petani begitu ya, terus juga secara pendidikannya mereka lulusan SD bahkan tidak lulus SD, sehingga mereka berpikir ya udah kita tidak pernah menikmati hasil daripada para pemimpin kita gitu kan. Ya udah kalau memang kita mau datang ke TPS, bayar dulu lah seharian kerja kita, kira-kira seperti itu. Apa gitu. Imbalannya? Apa imbalannya gitu? Karena kalau udah jadi, toh mereka juga lupa gitu kan. Ya udah kita sehari ini misalkan kerja di ladang 50.000, bayarlah 50.000. Tapi bukan itu tugas Bawaslu ya, untuk mengingatkan. Nah, ya ini memang masuk pada pencegahan ya, pencegahan kita. Nah jadi Bawaslu hari ini itu kan tugasnya itu antara pencegahan dengan penindakan itu satu nafas, walaupun yang didulukan itu adalah pencegahan. Karena kenapa? Pencegahan ini di samping memberikan menginformasikan terkait hak-hak mereka ataupun masyarakat ini sebagai pengawas partisipatif, ini kan mereka punya hak, tapi juga diberikan edukasi terhadap tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan aturan main yang ada gitu. Karena memang jujur ya, hari ini itu ketika bicara pemilu ataupun pemilihan, yang melekat itu kan KPU. Yang tahu itu bahwa oh iya nanti tanggal 14 Februari pemilihan harus datang ke TPS. Jadi lebih kepada hak saja, tapi tidak diberikan informasi ataupun tidak mendapatkan informasi bahwa di selain KPU itu ada Bawaslu loh, yang tugasnya mengawasi, yang di dalamnya juga menginformasikan di setiap tahapan itu ada yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan masyarakat itu posisinya di mana kan gitu ya. Nah, ini harus juga disampaikan, tugas Bawaslu ya mengawasi. Tugas Bawaslu itu memberikan edukasi terkait dengan larangan-larangan. Tugas Bawaslu mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Itu ya tugasnya. Ini sesuai dengan Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 yang harus dilakukan, khususnya di divisi saya selaku divisi pencegahan dan Parmas. Itu tuh yang pertama adalah mensosialisasikan. Ya, ini kan tugas kita itu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada tahapan-tahapan yang harus diawasi, yang memang tidak boleh dilanggar baik oleh peserta maupun oleh masyarakat atau penyelenggara itu sendiri gitu ya. Itu bagian tugas kita gitu ya. Tapi kita punya keterbatasan. Pertama, keterbatasan anggaran, yang kedua keterbatasan waktu, yang ketiga tentunya keterbatasan sumber daya manusia. Gitu. Bayangin aja, contoh lah Jabar sebegitu luasnya. Ya bukan kita pesimis untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, tapi kan dengan tiga indikator tadi, apakah kita mampu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat gitu ya, dengan waktu yang sangat sempit, dengan SDM yang begitu terbatas gitu ya, untuk supaya manusia ini menjadi cerdas dalam tanda kutip ini DPT. Maka sosialisasinya dilakukan kepada masyarakat-masyarakat yang dianggap mampu membantu kita menjadi pengawas partisipatif. Contoh misalkan kalau ASN ya kita berkolaborasi dengan ASN yang ada di daerah misalkan ya, atau misalkan kepala dinasnya. Terus misalkan kalau kiai ya, karena kiai ini biasanya kan punya jemaah. Nah, biasanya yang di kampung-kampung itu kan pasti nurut nih sama kiai. Gak mungkin dong kita datang ke setiap
setiap masjid gitu kan, maka kita berkolaborasi ataupun membuat sosialisasi dengan diundang para kiai itu, atau kalaupun nggak para kiainya, kita undang kemenagnya, kita undang penyuluh agama honorernya gitulah kira-kira. Nah terus misalkan ini terkait dengan PKH, karena mohon maaf PKH ini yang menjadi KSN-nya apa namanya yang menerima bantuan ini KPM lah kalau bahasa mereka itu kan yang memang secara pendidikan itu di bawah, terus juga daerahnya pasti di daerah perkampungan tadi itu. Nah ini kan bagus untuk dijadikan sasaran sosialisasi untuk kita. Nah yang diundangnya nggak mungkin dong KPM-nya, tapi kita undang misalkan kepala dinsosnya atau misalkan koordinator kabupaten PKH-nya gitu. Jadi intinya kita ambil pionir-pionirnya atau paling tidak kepala-kepalanya, tetapi nanti mereka juga punya tanggung jawab lebih, yaitu menginformasikan ataupun mensosialisasikan kembali kepada anggota-anggotanya gitu. Kayak geng motor misalkan kita ambil kepalanya, terus juga mohon maaf ya, transgender juga kita ini, karena kan mereka punya hak politik, dan tidak hanya hak politik, tapi mereka juga harus menjadi pengawas partisipatif tadi itu ya, yang membantu Bawaslu menjadi pengawas partisipatif, menjadi pengawas di setiap tahapan pemilu menjelang 2024 besok gitu. Jadi diambilnya yang dianggap bahwa mampu mensosialisasikan lagi kepala-kepalanya gitu. Emang itu tugas kita. Dan ini agak nyambung ya dengan isu strategis yang ada di Jawa Barat. Karena tadi pembahasannya soal SDM misalnya. Salah dua isunya selain tadi money politik, kemudian ada netralitas ASN. Apakah kemudian terlalu banyak oknumnya atau gimana tuh? Terkait netralitas ASN? Ya sebenarnya bukan terlalu banyak oknum ya. Kita harus paham bahwa ASN ini kan fatsunnya luar biasa ya. Fatsun kepada pimpinannya itu luar biasa. Nah, biasanya itu tuh para peserta itu udah paham itu. Jadi mereka peserta dalam hal ini misalkan partai politik ataupun calon ini udah sama. Jadi kalau Bawaslu mengambil kepala-kepalanya untuk gimana caranya ini mensupport Bawaslu gitu menjadi pengawas partisipatif, mereka juga melakukan hal sama, mengambil kepala-kepalanya agar menjadi dukungan mereka gitu loh. Kalau mereka udah oke, misalkan kita mendukung mereka, ya otomatis ke bawahnya juga akan ikut gitu. Itu sebenarnya fenomena yang dari tahun ke tahun, dari pemilihan ke pemilihan, dari pemilu ke pemilu memang seperti itu. Bukan persoalan banyak oknumnya, itu kayak tradisi yang diwariskan gitu loh. Dan memang mata rantai yang susah juga, karena pada akhirnya komitmen. Kalau komitmennya memang pingin menjadikan pemilu yang berintegritas dan berkualitas, semua elemen gitu kan, ya itu pasti terwujud. Tapi kalau masih ada yang nakal-nakal kayak gitu, susah, karena sekali lagi itu kan harus ada komitmen, harus ada niat dari pribadi, hal-hal kayak gitu. Iya. Kalau misalkan katakan saya nyalek ya, atau saya misalkan nyalon bupati wali kota lah katanya, saya nggak bagi-bagi uang via uang cash, GoPay misalkan, atau via transfer itu. Bagaimana membuktikannya deh? Bisa nggak? Iya, justru itu ya, hari ini tuh kemarin saya ditanya tuh sama wartawan, dan itu ternyata salah juga menyampaikannya. Padahal mah bukan temuan tapi antisipasi, karena memang sampai detik ini kan itu belum ada ya, belum ditemukan dan belum laporan. Jangan bahasa ditemukan lagi, nanti salah lagi kutipannya ya. Wartawannya dari Tribun Netro bukan? Nggak ngerti tuh. Iya. Sebenarnya kan di Jabar itu nggak ada temuan-temuan kayak gitu. Cuman ditanya bahwa bagaimana menyikapi hal inilah, kira-kira seperti itu. Saya juga nggak terlalu paham lah. Nah, kalau saya sebagai koordinator pencegahan, ya tentunya pastinya, karena kan bicara yang hal-hal tadi itu menyasarnya pasti ke pemilih pemula ya. Yang biasa menggunakan itu. Kalau orang tua mah apalagi di Jabar yang notabene-nya banyak perkampungan gitu kan, itu nggak paham hal-hal kayak gitu kan. Ya tentu tadi kalau kita akan selalu mensosialisasikan bahwa
money politik dalam bentuk apapun itu ya sebenarnya nggak boleh kalau terpenuhi unsur formil dan materialnya gitu ya. Cuman perlu saya garis bawahi bahwa di Jabar belum ada. Jangan ada gitu. Tapi memang hari ini kan tetap ya, kita ini kan udah masuk pada era digital ya. Jadi jangan juga pengawasannya sifatnya tradisional mungkin ya, tapi harus mengikuti zaman juga begitu. Nah, tapi untuk hari ini tetap kita melakukan sosialisasi karena biasanya nyasarnya itu kepada pemilih pemula. Jadi kita lebih banyak menginfokannya kepada pemilih pemula terkait dengan hal money politik. Tidak lagi berbicara money politik digital dan lain sebagainya. Intinya adalah money politik ini adalah salah satu menjadi musuh bersama dan memang harus diberantas secara bersama. Jadi ginilah poinnya. Jangan lagi kita berbicara tuntutan kepada peserta ya. Peserta ini kalau udah jadi jangan lupa dong ke kita gitu. Tapi kan yang justru harus cerdas itu kita sebagai pemilih. Ya, masa iya hak kita mau dibayar dengan 50 misalkan ya atau 100 gitu kan. Sebenarnya 100 juga jarang. 10-15 ribu ya. Karena gini, ketika udah dibayar segitu gitu ya, ya dianggap para peserta itu ya udah kalian udah dibayar kok gitu, nggak usah nuntut lagi gitu. Disitulah sisi kita harus cerdasnya. Jangan menuntut orang lain menjadi harus ingat kepada kita, kepada masyarakat. Tapi bagaimana caranya? Pemilih harus cerdas. Iya, biar nggak dibeli suaranya. Biar nggak dibeli suaranya. Begitu. Tapi optimis nggak bisa hilang deh. Ya agak pesimis ya. Gini ya. Nggak apa sih? Atau katakan ada orang yang melakukan money politik ya, ketahuan misalkan. Dihukum apa deh? Gini. Pertama dulu ya, optimis apa enggak? Ini harus ini pertanyaan yang sangat keren lah kamu. Saya optimis asal penyelenggara, peserta, masyarakat mau komitmen. Kalau hari ini Bawaslu terus-terusan melakukan sosialisasi, melakukan kerja-kerja pengawasan, sementara peserta sama masyarakatnya tidak melakukan komitmen yang sama, ya jangan nyalahin juga Bawaslu. Karena Bawaslu juga sudah melakukan dengan begitu banyak keterbatasan tadi ya, dengan SDM-nya yang kurang, SDM yang terbatas, sementara pengawasan yang tidak terbatas, gitu kan. Tapi ini akan tercapai, akan terwujud ketika semuanya memiliki komitmen yang sama. Berarti selama ini nggak pernah komitmen bareng? Kalau komitmen itu kita gini, komitmen itu kan data. Kalau Bawaslu komitmen lah ya, Bawaslu komitmen, tinggal kita perlu memastikan, ya karena kan yang banyaknya ini para calon dengan masyarakat kan, memberi dan penerimanya mereka gitu kan. Makanya kita tuh kalau bicara sosialisasi kayaknya udah bibir ini udah keluh mungkin ya. Percuma kita melakukan sosialisasi siang malam dan lain sebagainya. Kalau tidak ada niat baik sih bingung juga gitu. Di sini perlu mencerdaskan baik pemilih maupun peserta pemilu itu. Kalau memang benar-benar ingin menjadikan pemilu hari ini itu lebih baik dari sebelumnya. Apa hukumannya teh? Hukumannya kalau ketahuan. Ya, jadi ini perlu dirunut dari sini. Jadi hari ini tuh memang kita Bawaslu itu selalu dituntut nggak usah lapor Bawaslu lah, toh juga nggak pernah ditindaklanjuti begitu ya. Nah, di sini perlu juga saya informasikan, apalagi sekarang sudah ada sigap lapor, yang mana sigap lapor ini mempermudah masyarakat untuk melapor, dan di situ tuh aplikasinya sudah sangat detail. Formilnya, materialnya gitu kan, pelapornya siapa, terlapornya siapa, saksinya, buktinya, tempatnya di mana gitu. Nah, jadi ketika kemarin-kemarin melapor dan tidak ditindaklanjuti, itu jangan menyalahkan juga Bawaslu. Jangan-jangan syarat formil materialnya itu ada yang kurang lengkap. Karena Bawaslu ini walaupun memang badan penegakan pemilu, bukan juga sebagai alat untuk balas dendam lah kira-kira. Karena kan ada mekanisme dan prosedur yang memang harus kita
dilaksanakan begitu ya. Nah, makanya ketika melapor itu dipastikan dulu. Nah, memang untuk Perbawaslu Teranyar nomor 7 ya, sekarang itu kalau ada laporan tetapi masih kurang formil materialnya, itu dijadikan sebagai temuan, atau bukan temuan, mohon maaf, dijadikan sebagai informasi awal. Jadi nanti pengawas akan turun memastikan, kayak investigasi lah begitu ya, kira-kira benar enggak gitu kejadiannya. Karena itu tadi, jangan-jangan memang Bawaslu ini jadi alat balas dendam. Nah, terus tadi kalau terbukti, apa hukumannya? Jelas hukumannya itu kurungan sama dendaan juga. Kurungan atau dendaan. Pidana berarti? Pidana, kalau itu udah masuk pada tahapan kampanye ya. Begitu. Jadi jangan main-main gitu kalau udah urusannya dengan pidana pemilu ini. Dan satu hal juga, di Bawaslu ini kan tidak hanya Bawaslu saja untuk penanganan pidana pemilu. Tapi ada 3 unsur, ada kejaksaan, ada kepolisian dalam bentuk gakumdu lah gitu ya. Nah, jadi yang menentukan apakah ini masuk pada pidana pemilu itu adalah dengan ketiga unsur tadi itu, gitu. Jadi sudah tidak lagi berbicara, oh ini Bawaslu kan kasih nih orang yang tidak suka misalkan, atau yang melaporkan ternyata tidak ditindaklanjuti nih, tidak pada selesai inkrah, tidak mendapatkan hukuman misalkan ataupun dendaan, pasti akan berpikirnya Bawaslu ini main mata gitu kan, atau Bawaslu ini tidak profesional bekerjanya. Jadi intinya Bawaslu bukan berdiri sendiri dalam pidana pemilu ya, tapi Bawaslu kepolisian sama kejaksaan yang memang mengkaji apakah memang laporan formil material ini masuk pada pidana pemilu atau tidak. Terpenuhi unsur sampai unsur formil materialnya tadi. Soalnya yang terjadi di masyarakat mungkin barangkali percuma lapor Bawaslu. Itu kan ada hashtag ya, percuma lapor Bawaslu gitu. Dan mungkin di sini juga perlu saya informasikan bahwa hanya Gakumdu, hanya pidana pemilu yang memang dikaji bersama Gakumdu tadi dengan 3 unsur. Karena kan bicara pelanggaran itu kan ada 4 ya. Ada pidana pemilu, ada undang-undang hukum lainnya, ada kode etik, dan juga administratif lah gitu ya. Nah, kalau untuk Gakumdu ini jelas dengan tiga lembaga tadi, tapi untuk yang lain-lainnya itu oleh Bawaslu sendiri. Nah, untuk kode etik kan dengan DKPP, terus undang-undang hukum lainnya ini bentuknya rekomendasi. Misalkan ASN yang misalkan melaik ataupun berfoto gitu, berpose gitu kan, dalam tanda kutip. Nih jangan sampai ini bukan 2 ya, tapi ini tanda kutip. Ini harus hati-hati ya. Ini saya kira kalau memang belum masuk pada ranah kampanye, tahapan kampanye ya, karena kan ada tahapan kampanye dan sebelum tahapan kampanye itu masuk undang-undang hukum lainnya, itu bentuknya direkomendasikan ke ASN gitu. Jadi yang akan memberikan hukumannya ya ASN itu tadi, misalkan diturunin jabatan atau ditangguhkan uang kehormatan dan lain sebagainya, itu bukan dari Bawaslu tetapi dari KASN sendiri. Pun sama dengan Kades misalkan. Kades juga bukan lagi Bawaslu kalau memang belum masuk pada ranah pidana ya. Bukan lagi Bawaslu yang memberikan punishment, tetapi lebih kepada bupatinya, karena kan mereka di SK-kan lah gitu kira-kira ya, sama bupati itu sendiri begitu. Jadi ada mekanisme yang berbeda ketika masuk sebelum kampanye dan sesudah kampanye. Jadi tadi ngomong kampanye, jangan-jangan orang-orang tuh nggak tahu deh kampanye itu apa teh. Apakah misalkan saya pakai baju hitam tanpa ada logo partai sebagainya, sudah saya masuk masjid atau apa, saya lagi viral misalkan Pak Ganjar masuk TV azan, dianggap kampanye. Nggak digulung itu. Itu lagi rame ya, lagi rame. Ya sebenarnya gini, yang pertama, misalkan Arif pakai baju hitam gitu kan, tidak
di situ itu tidak ada nomor urut, logo partai, tidak mengajak gitu. Ya itu bukan dikatakan kampanye, ya, bukan dikatakan kampanye karena kan ada apa namanya, istilah itu kampanye itu kan ada ajakan, terus ada logo partai, ada visi misi dan lain sebagainya. Kalau ngelihat misalkan tadi Arif dengan pakai baju hitam tanpa melakukan gerakan apapun, ya itu bukan kampanye. Iya, hanya sholat aja ya. Mengajak sholat. Menarik masyarakat tapi katanya. Menarik masyarakatnya dalam konteks ini gimana? Simpati. Rame. Ini bukan dua ini ya. Tanda kutip. Iya. Iya. Menarik simpati masyarakat itu udah kampanye tuh. Boleh. Melakukan ajakan nggak dia? Ya untuk sholat aja. Enggak, maksudnya bener ini apa namanya, ngajak coblos dia atau ngajak sholat? Enggak ada, sholat aja. Ayo, pakai baju apa dia? Baju putih biasa dari partai. Iya, saya sih tidak bisa masuk pada konteks Ganjar ya, tapi dalam konteks apa tadi kampanye. Jadi yang disebut berkampanye itu yaitu tadi. Jadi misalkan kalau di alat peraga itu tetap harus ada unsurnya yang terpenuhi itu, misalkan ada ajakannya, ada visi misinya begitu. Terus juga ada nomor urutnya gitu-gitu. Makanya silahkan dibandingkan dengan konteks Ganjar itu tadi apakah memang sama atau tidak. Tapi intinya saya tidak mau masuk pada ranah Ganjar itu ya. Cuman yaitu tadi harus ada unsur terpenuhi ketika memang berbicara kampanye gitu. Terus harus sudah masuk memang pada tahapan kampanye juga begitu. Oh, kalau misalkan belum masuk tahapan kampanye justru dihukum ya? Gimana? Saya caleg misalkan belum waktu kampanye saya udah pasang baliho banyak banget ya. Ya enggak juga. Dihukum nggak teh? Enggak dihukum. Tergantung. Maksudnya tergantung kan gini, ada alat peraga sosialisasi. Ada. Ada alat peraga kampanye. Ya kalau hari ini berarti karena belum masuk kampanye itu masuk pada alat peraga sosialisasi. Nah cuman memang sebenarnya yang sekarang baliho itu banyak juga tuh yang apa namanya udah mulai overlap mungkin ya gitu kan. Harusnya kan bendera aja dan lain sebagainya. Ini sosialisasinya udah mulai coblos itu kan udah mulai ada ini kan, ada ajakan kan, udah mulai ada ajakan. Udah ngeluarin jurus gitu. Nah, udah mulai ngeluarin jurus. Nah, makanya kami juga di Jabar atas instruksi dari RI kemarin melakukan pencegahan. Nah, tadi jadi di visi saya itu pencegahan kan, jadi bentuknya bukan hanya bentuk sosialisasi aja, tapi adanya misalkan himbauan. Jadi kita sudah melakukan himbauan baik ke partai politik ya, KPU juga terkait gimana nih persoalan yang memang baliho yang sudah ada di mana-mana yang udah overlap itu tadi gitu kan. Jadi bagaimana caranya mereka yang memasang ya mereka yang harus mencopot juga, dan tentunya kita juga berkoordinasi dengan Satpol PP karena ini kan berkaitan dengan K3 masalah keindahan ya, keindahan tata kota lah, apalagi ada yang maku pohon dan lain sebagainya begitu. Iya, udah ya seperti itulah. Tapi dari Bawaslu sendiri sudah ada upaya dalam bentuk surat pencegahannya itu dengan memberikan surat kepada baik partai politik maupun peserta juga, dan tentunya KPU terkait dengan baliho yang sudah marak begitu. Bisa nggak tadi anulir tadi? Kalau itu nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa, belum masuk pada aturan itu ya, begitu. Saya kira bisa dianulir, jadi saya misalkan melanggar, saya langsung dianulir, nggak bisa nyalek lagi, atau nyapres lagi tuh. Ya gini, kayak contoh misalkan ya, yang inget waktu itu tagar percuma lapor Bawaslu. Ini terkait dengan bagi-bagi minyak. Ya, terkait dengan bagi-bagi minyak Partai PAN kalau nggak salah ya. Ya itu kan akhirnya Bawaslu tidak bisa melanjutkan laporan.
Padahal kan yang melaporkannya juga pemantau-pemantau yang sangat terkenal begitu ya. Karena apa? Karena itu tadi belum masuk pada tahapan gitu. Karena sekali lagi kami itu punya prosedur, kami punya mekanisme yang memang kami juga tidak bisa memaksakan keinginan salah satu gitu loh. Tetap ada mekanisme yang harus kita lalui dan itu yang akan jadi pegangan kita. Iya, agak ribet juga ya. Iya. Nah, di satu sisi nggak kelihatan gitu giroh kerja Bawaslu itu di satu sisi karena memang terbatas dengan aturan tadi itu. Tapi kan kalau kita melakukan misalkan kayak kemarin diterima laporannya, terus ternyata tidak terbukti. Kemarin itu kan diterima ya laporannya, tapi tidak terbukti akhirnya kan. Ya karena itu tadi, kalaupun kita memaksakan misalkan, karena lembaga kita bukan lembaga untuk mendeskripsikan salah satu parpol gitu, ataupun misalkan menyenangkan salah satu pelapor gitu, tapi tetap prosedur itu, mekanisme dan juga aturan yang kita pegang. Iya, ada rules gitu ya. Ada rules yang harus dipegang oleh kita. Apalagi masalahnya kompleks, koordinasinya juga Iya betul. Bercabang gitu. Iya kemarin itu yang percuma lapor Bawaslu itu kan diterima, tapi tidak terbukti kalau tidak salah seperti itu. Begitu. Ini kan dalam konteks Jawa Barat lagi deh. Ini mungkin pertanyaan agak akhir lah gitu ya. Ini dalam konteks berapa jam ini seru juga. dalam konteks Bawaslu Jawa Barat. Tadi misalnya ngomong bahwa ya tonggak RI ya ada Jawa Barat salah satunya, penopang lah ya. Dalam konteks Pilpres, apa yang harus disiapkan teh? Kita di Bawaslu-nya. Iya. Pertama, tidak bicaranya hanya Pilpres saja. Ya kalau Bawaslu itu kan seluruh tahapan, baik itu pemilu, pemilihan, pemilu dalam hal ini mau presiden kayak mau apa DPRD, DPR provinsi, DPD maupun DPR RI dan juga pemilihan, yang pasti adalah yang pertama penyelenggaranya dulu harus berintegritas. KPU berarti? Penyelenggara itu kan ada 3 ya. Ada ada KPU sebagai penyelenggara teknis, ada Bawaslu sebagai pengawas, dan ada DKPP, ini tripartit lah. Nah itu harus berintegritas dulu. Jadi jangan dulu kita berbicara netral ASN, netral Kades. Kalau kitanya tidak netral juga, ini kan sesuatu yang sangat lucu mungkin ya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah itu tadi, netralitas, bukan netralitas apa, integritas dari penyelenggara pemilu gitu. Dan yang kedua ya tentunya tadi kerja secara profesional, berintegritas dan profesionalitas ini kunci bagi penyelenggara, khususnya yang 3 tadi itu satu. Yang ketiganya harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi, gak mungkin pemilu ini sukses hanya oleh penyelenggara saja. Tadi itu berkolaborasi dengan peserta, berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah. Baru akan sukses itu dan tidak berlaku di Jawa Barat. Ini untuk secara keseluruhan. Gitu. Dan yang terakhir harus ada komitmen. Tadi kan dari penyelenggaranya komitmen berintegritas, terus berkolaborasi dengan stakeholder tadi, dan diakhirinya ya semuanya harus punya komitmen untuk mensukseskan pemilu. Karena begini, Bawaslu ini kan tidak lagi bicaranya hasil, tidak lagi berbicara siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat, tapi gimana caranya Bawaslu ini memastikan setiap tahapan ini berkualitas. Jadi bukan lagi jargonnya sukses tanpa ekses. Itu mungkin bagi KPU, tapi bagi Bawaslu dipastikan bahwa berkualitas, berintegritas, sukses tanpa ekses. Kenapa bahasa berkualitas? Karena berkualitas ini kan tiap-tiap tahapan ini sesuai kualitas regulasi. Harus dilihat apakah memang partai ataupun peserta tersebut sesuai dengan aturan, tidak melakukan money politik, tidak melakukan hoax, tidak melakukan mengajak yang memang yang dilarang tadi begitu. Itu utamanya pada tahapan krusial yang 3. Ada tahap 3. Jadi gini, pengawasan pemilu itu 2024 itu ada 11 tahapan. Hari ini kan pada tahapan ini DCS ya. DCS ini, DCT ini belum ditetapkan. Jadi baru daftar pemilih sementara. Dan itu pun hari ini masih banyak perubahan.
Ini efek daripada kemarin ada aduan dari masyarakat. Jadi kalau hari ini banyak yang berubah, karena memang ini masanya. Nah, dan juga DPT. Tapi DPT ini kan sampai dengan pencoblosan, itu akan selalu dimutakhirkan. Tadi mungkin di awal kita sudah berbincang, DPT ini tidak bisa kita stop. Ini kan udah diketok kemarin di DPT. Ya, tapi tetap dimutakhirkan. Ada DPTB, ada DPK. Karena itu tadi mungkin ada yang pindah memilih, ada juga misalkan ternyata meninggal, ada juga pas mau pemilihan baru masuk umurnya begitu kan, belum masuk pada DPT ternyata umurnya udah masuk, masa kita mau membiarkan mereka untuk tidak menyalurkan hak pilihnya? Makanya ini juga dinamis kan, terus-terusan diperbaiki. Nah, jadi ya itu tadi intinya berkolaborasi, terus tidak hanya bicara hasil akhir, tapi bagaimana caranya di seluruh tahapan ini harus berkualitas. Apalagi ada 3 kerawanan yang memang luar biasa, ini membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, dengan penyelenggara, dengan peserta. Di mana 3 tahapan krusial ini? Kampanye, hari tenang, pemungutan penghitungan suara. Itu kan di situ biasanya money politik, serangan fajar, duha, serangan istihoroh lah, serangan tahajud dan lain sebagainya gitu. Kalau duha sekarang, serangan fajar sekarang sih sebenarnya udah mulai hilang ya. Justru itu serangan duha, serangan tahajud, hari tenang yang memang tidak tenang keadaannya. Dan sekali lagi di masa di 3 tahapan krusial itu dipastikan harus berkualitas. Gimana cara berkualitasnya? Itu tadi berkomitmen, berkolaborasi dengan semuanya untuk menjaga bagaimana caranya aturan main, rule-nya Bawaslu ini, rule-nya penyelenggaraan, rule-nya pemilu 2024 ini bisa dijalankan dengan baik. Jadi ketika nanti hasilnya baik, kalau KPU kan tidak lagi melihat mau baik ya mau enggak di tahapan. Kalau kita ketika baik di akhir, maka dipastikan seluruh tahapannya pun harus baik. Iya. Itu mungkin. Ini closing-nya mantap asik. Sebelum kita tutup deh, ada kuis. Saya udah catat beberapa nih teh. Nanti Teteh kasih 1 kata aja. Saya sebut 1 kata, Teteh 1 kata. Oke. Kata pertama, Bawaslu. Berintegritas. Partai politik. 18. Pemilu 2024. Berkualitas. KPU. Aduh. Kalau agak lama gimana gitu? KPU apa ya? Melayani. Masyarakat cerdas. 1 lagi, Jawa Barat. Juara dong. Oke. Ini podcast yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita tadi ngejadwalin cuma 30 menit, ini sampai 1 jam ya. Aduh, mohon maaf kalau bertele-tele. Aduh. Terima kasih banyak waktunya Teh. Sudah mengganggu waktu sibuknya. Semoga sahabat negarawan muda bisa melihat, karena masih banyak banget orang-orang yang nggak paham terkait pemilu dan lain sebagainya, bahwa money politik itu ternyata dilarang dan pidana. Ingat itu nanti pidana. Ini paling penegasan ya. Terima kasih karena memang ini saya difasilitasi dan mudah-mudahan ini juga ditonton dan dibaca oleh media yang sudah memberitakan yang tadi itu. Di Jabar itu belum, ini harus dimasukkan ya. Iya. Di Jabar itu belum ditemukan money politik digital ya, tapi memang lebih kepada antisipasi aja, karena memang hari ini kan zamannya zaman digital. Jadi kita pun secara pencegahan pun harus mengikuti zaman yang sedang berkembang hari ini. Jadi belum ditemukan laporan ataupun temuan terkait dengan digital itu tadi atau money politik digital itu tadi.
bukan baru, kita terus-terusan melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, apalagi bicara digital ini kan banyak dipakainya kepada pemilih pemula, maka kita mensosialisasikan dan berkolaborasi dengan pemilih pemula itu. Iya. Semoga nggak ada. Jangan ada. Karena emang susah banget katanya money politik itu. Susah. Wujudnya nggak terlihat tapi aromanya terasa. Nah gitu, kayak kentut memang. Iya. Jadi gini kan, sampai waktu dulu itu pernah ada satu kasus, uangnya itu kan harus sharingnya yang dikasih gitu. Sementara kan masyarakat uangnya mungkin udah dimakan udah dijajanin gitu. Ya sebenarnya itu tadilah yang terpenting lah, komitmen dari semuanya lah. Walaupun kentut sebegitu rumitnya begitu ya. Tapi kalau semuanya bisa nahan, saya kira. Oke, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Ini kita nggak bakal selesai. Jadi sekali lagi terima kasih pada Teh Nuri. Jangan kapok, nanti kita bakal panggil lagi. Boleh. Nanti di tahapan krusial selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.